Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 10 di sini ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang karya ilmiah. Dan dosen pengampu kami adalah Ibu Ria Febrina SSM Home. Kami berasal dari Universitas Andalas. Di kelompok 10 ini, kami beranggotakan saya sendiri, Maisyatul Khairati, dengan NIM 2011-213006. Saya berasal dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas. Perkenalkan, nama saya Harfani Malvira, nomor BP 201073004, jurusan Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas. Perkenalkan, nama saya Imam Muhammad Alif dari kelompok 10, nomor BP 201151201, jurusan Teknik Komputer, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Andalas. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih definisi dari karya ilmiah. Jadi, karya ilmiah adalah karangan yang memaparkan pendapat, hasil pengamatan, tinjauan, dan penelitian dalam bidang tertentu yang disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan, bersantun bahasa, dan isi yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Baik, di sini ada pengertian karya ilmiah menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Eko Susilo pada tahun 1995 yang mengatakan bahwa karya ilmiah adalah salah satu karangan atau tulisan yang didapat sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, pemantauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu, serta sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Yang kedua yaitu menurut Dwi Loka dan Riana yang mengatakan bahwa karya ilmiah adalah karya seorang ilmuwan atau pembangunan yang hendak membangun ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang didapat melalui literatur, pengalaman, serta penelitiannya. Sedangkan menurut KBBI, karya ilmiah itu adalah karya tulis yang dibuat menggunakan prinsip-prinsip ilmiah dan berdasarkan fakta, observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Lalu, apa aja sih jenis karya ilmiah? Nah, jenis karya ilmiah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada karya ilmiah, yang kedua ada karya semi ilmiah, dan yang ketiga ada karya non-ilmiah. Nah, yang pertama ada karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karangan yang berbasis ilmu pengetahuan yang dibuat oleh penulis dengan tujuan untuk menyajikan fakta agar diketahui pembaca dan disusun dengan metodologi penulisan yang benar dan tepat. Ciri-ciri karya ilmiah ini adalah pertama bersifat objektif, kedua benar dan tepat, ketiga non-persuasif, karangan tidak dimaksud untuk memberi pengaruh, dan yang keempat non-argumentatif, yang kelima tidak bersifat emotif, dan yang keenam bukan untuk keuntungan sendiri. Lalu apa aja sih jenis dari karya ilmiah ini? Yang pertama ada makalah, yang mana makalah itu adalah tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksud untuk dibacakan di depan umum dalam suatu persidangan dan yang sering disusun untuk diterbitkan. Karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Dan yang kedua ada skripsi. Skripsi ini adalah karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya. Yang ketiga ada disertasi. Disertasi ini adalah karya ilmiah yang ditulis untuk memperoleh gelar doktor pada perguruan tinggi. Disertasi ini lebih mendalam untuk pembahasan materinya, serta memerlukan penelitian yang lebih fokus terhadap objek permasalahannya. Dan yang ketiga ada tesis, yang mana tesis ini adalah jenis karya ilmiah untuk diperuntukkan bagi mahasiswa tingkat strata 2 demi mendapatkan gelar magisternya. Karya semi ilmiah adalah karangan yang bersifat ilmu tetapi menggunakan bahasa umum sehingga mudah dipahami oleh masyarakat awam. Berikut ciri-ciri karya semi ilmiah. Pertama, fakta disimpulkan secara subjektif. Kedua, melebihkan sesuatu. Ketiga, persuasif. Keempat, gaya bahasa formal dan populer. Kelima, usulannya bersifat argumentatif. Keenam, ditulis berdasarkan pada fakta sejarah pribadi penulis.
Berikut ini jenis-jenis karya semi ilmiah. Pertama, artikel. Artikel merupakan karangan yang faktual dibuat secara lengkap dengan ketentuan jumlah kata dan dipublikasikan melalui media massa yang bertujuan untuk menyampaikan pendapat atau fakta untuk menghibur, meyakinkan, dan mendidik. Yang kedua, editorial. Editorial merupakan artikel dalam surat kabar atau majalah yang mengungkapkan pendirian editor atau pimpinan surat kabar tersebut mengenai beberapa pokok masalah dan tajuk rencana. Yang ketiga, feature. Feature merupakan bentuk penyajian naskah berita yang bersifat menghibur, berpijak pada jurnalistik sastra, dan berisi mengenai situasi atau keadaan sebuah peristiwa kehidupan yang bertujuan memberikan informasi sekaligus menghibur khalayak umum. Yang keempat, resensi. Resensi merupakan karangan yang mengulas segala kritik objektif, ringkasan, dan opini seputar sebuah buku yang telah dibaca sebelumnya. Yang kelima, opini. Opini merupakan bentuk naskah yang berisi pendapat dan ditulis oleh seseorang untuk mengemukakan pendapatnya kepada umum. Berikutnya adalah karya non-ilmiah. Karya non-ilmiah adalah karangan yang mengungkapkan fakta tentang pengetahuan serta pengalaman dalam kehidupan, biasanya menggunakan bahasa yang tidak terlalu baku atau resmi. Karangan non-ilmiah tidak perlu didukung fakta umum serta kebanyakan bersifat fiktif. Ciri-cirinya sebagai berikut. Pertama, berdasarkan fakta pribadi. Kedua, tulisan subjektif. Ketiga, gaya bahasa populer dan bermakna konotasi. 4. Tidak mengandalkan hipotesis. Kelima, dramatisir, persuasif, imajinatif, dan deskriptif. Keenam, emotif. Berikut ini merupakan jenis-jenis karya non-ilmiah. Yang pertama, dongeng. Dongeng merupakan sebuah karangan non-ilmiah berupa cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya dinikmati oleh kalangan anak-anak yang biasanya menceritakan tentang binatang, mitos kerajaan, serta berbagai cerita menarik yang identik dengan unsur menghibur. Kedua, cerpen. Cerpen merupakan kependekan dari cerita pendek, yaitu sebuah karangan non-ilmiah berupa cerita fiksi yang tidak benar terjadi serta terdiri dari beberapa kosakata. Yang ketiga, drama. Drama merupakan komposisi syair atau prosa yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku atau dialog yang dipentaskan. Yang keempat, novel. Novel merupakan karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Dan berikut adalah contoh dari karya ilmiah. Saya akan menjelaskan persamaan dan perbedaan karya ilmiah. Pertama, dilihat dari segi sistematika. Karya ilmiah menggunakan metode penulisan ilmiah, yaitu memenuhi kaidah penulisan yang baku, metodis, sistematis, dan diakui masyarakat keilmuan. Semi ilmiah tidak terikat dengan metode penulisan ilmiah, tetapi tetap sistematis. Karya non-ilmiah tidak menggunakan metode penulisan ilmiah. Dari diksi atau pilihan kata. Karya ilmiah menggunakan bahasa yang konkret, gaya bahasa denotatif dan formal. Dari diksi atau pilihan kata. Karya ilmiah menggunakan bahasa yang konkret, gaya bahasa denotatif dan formal, menggunakan kata-kata teknis dan baku. Karya semi ilmiah menggunakan bahasa yang konkret, gaya bahasa formal dan populer, mengesampingkan kata-kata teknis. Karya non-ilmiah, bahasanya bisa konkret dan abstrak, gaya bahasanya konotatif dan populer, boleh menggunakan kata baku dan tidak baku. Gaya bahasa denotatif yaitu gaya bahasa yang kata-katanya sesuai dengan makna kamus. Sedangkan konotatif, kata-katanya itu bermakna bukan makna yang sebenarnya. Menurut ejaan, karya ilmiah menggunakan ejaan yang baku sesuai dengan PIB. Begitu juga dengan karya semi ilmiah, menggunakan ejaan yang baku sesuai dengan PIB. Karya non-ilmiah menggunakan ejaan yang sesuai dengan PIB tetapi lebih longgar. Kata hubung atau konjungsi. Karya ilmiah biasanya lebih banyak menggunakan konjungsi antar kalimat seperti jadi, namun, sebaliknya, selanjutnya, dan lain.
kata hubung intra kalimat seperti sehingga, agar, sedangkan. Karya semi ilmiah, kata konjungsinya hampir sama dengan karya ilmiah. Untuk karya non ilmiah menggunakan konjungsi intra kalimat, antar kalimat, dan antar paragraf. Untuk hal-hal lainnya, karya ilmiah bersifat objektif, yaitu tanpa didasari sudut pandang pribadi penulis. Sedangkan karya semi ilmiah dan non ilmiah bersifat subjektif, yaitu didasari dengan sudut pandang pribadi penulis. Karya ilmiah juga harus didukung dengan fakta, sedangkan semi ilmiah berdasarkan fakta pribadi penulis. Karya non ilmiah tidak didukung fakta yang bersifat umum. Baik, sekian hasil presentasi kami. Semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan atau penyampaian kata. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.